Kita melanjutkan pembahasan kita di sifat bakok ya. Apa arti bakok? Bakok bermakna annahu ta'ala la akhira lahu. Bakok bisa diartikan kekal, bisa diartikan tiada kesudahan. Ini bisa diartikan tidak ada akhir. Bakok terbagi dua. Ada bakok hakiki, ada bakok zamani. Nah, kalau bakok hakiki itulah kekal yang tak kati kesudahan dengan sendirinya, dan itulah bakoknya Allah. Sedangkan bakok zamani itu terikat dengan waktu. Jadi kekalnya cuman karena ada yang muatnya kekal. Kalau tidak, dia juga binasa. Yang bakok hakiki cuman zat Allah. Sedangkan bakok zamani dalam hadis di antaranya bisa kita temukan dalam kitab karangan Abah Kyai Haji Muhammad Zain Fikri yang berjudul Pendekatan Diri kepada Allah. Di situ ada hadis yang menyebutkan ada 7 macam makhluk yang Allah kekalkan. Ada 7 makhluk yang Allah kekalkan. Dengan beda antara kekal dengan dikekalkan. Kalau kekal memang zat itu kekal. Tapi kalau dikekalkan, berarti ada ketergantungan dengan yang lain. Yang muatnya kekal dia, yang muatnya tidak mengekalkan dia, tidak kekal dia. Kemarin sudah kita sampaikan satu sorgo. Sorgo. Jadi sorgo dia sudah Allah jadikan dan dia tidak ada Allah binasakan. Datang kiamat yang mana situasi pada saat itu adalah hancur-hancuran, langit jatuh berkeping-keping, air meluap sampai ke pucuk, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Tidak mana lah kalau gunung sudah jadi cak kapas, Bu. Dahsyatnya enggak? Dahsyatnya. Maka uang yang tinggal pada saat itu tidak katik lagi uang yang beriman, karena keadaannya memang betul-betul sangat hebat, sangat dahsyat, sangat menakutkan dan membinasakan. Wong mukmin Allah sayang, maka seluruh sudah Allah matikan terlebih dahulu sebelum kiamat besar itu datang. Nah, di tengah Allah menghancurkan, membinasakan makhluk-makhluknya, di antara yang Allah tidak hancurkan, yang Allah tidak binasakan adalah sorgo. Sorgo tempat apa, Bu? Tempat yang penuh dengan kenikmatan, Bu. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Karena dia makhluk, dia berubah juga. Cuman berubahnya kenikmatannya semakin meningkat. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu berubah, tapi berubahnya semakin meningkat. Makan buah apel misalnya. Sekarang kita makan nikmat. Kakek kita ngulang lagi, katik lagi rasa cak tadi. Hilang saudara rasa tadi. Kenapa? Karena surga juga makhluk. Tanda makhluk dia berubah.
Tanda makhluk dia berubah. Allah tidak berubah. Karena Allah bukan makhluk. Nah, surga karena dia makhluk berubah. Termasuk di antara perubahannya kenikmatan yang ada di dalam surga itu tak pacak ditemukan untuk yang kedua kalinya. Karena begitu kita umpama makan apel sekarang terasa nikmat, begitu kita makan yang kedua lebih lagi nikmat. Subhanallah. Yang lanang di dunia biasa dikata bininya misalnya. Yang lanang di dunia biasa dikata bininya. Dibuat saro terus oleh bini. Masuk surga, Masya Allah Pak. Masuk surga, bidadari Allah siapkan di sana. Ibu-ibu yang biasa disakiti oleh lakinya, masuk surga bu, katik lagi ibu cak sekarang ini. Tak katik lagi di surga itu wong yang jelek-jelek, wong tua-tua katik lagi. Katik lagi bu wong tua-tua tu. Yang ada muda kan. Seusia Nabi Isa. Umuran di sekitar 33 tahun. Sedang gagah-gagahnya dah. Apa wong tua tak masuk surga? Sangkan tak katik. Wong tua bu kalau dia baik masuk surga, tapi Allah jadikan muda. Allah jadikan muda lagi. Dan tak dorai cak kita ini. Pelangkak kau. Sebab kalau rai cak inilah tak galak bidadari. Apa kau jadi? Kemudian yang kedua, makhluk Allah yang tidak binasa setelah Allah jadikan adalah neraka. Neraka tempat apa bu? Neraka tempat yang penuh dengan siksaan. Begitu hebat siksaan dalam api neraka. Ada diceritakan dalam hadis, siksaan terringan di neraka itu ada sendal. Di neraka itu ada sendal api neraka. Yang mana begitu sendal itu dipakai oleh penghuni neraka, maka langsung berasap kepalanya. Bukan cuma sekedar berasap, cair langsung, meluber sampai ke bawah, melumer sampai ke bawah. Mati tak bu? Tidak mati lagi bu. Karena kita mati itu cuman 2 kali Allah jadikan. Awalnya kita mati, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi. Nah kalau sudah hidup yang kedua, tak mati lagi. Awalnya kita mati, Allah hidupkan, kemudian datang ajal, mati lagi, kemudian Allah hidupkan lagi. Nah kalau sudah hidup yang kedua, tak mati lagi. Cak mana dengan siksaan seperti yang sampai melumer tadi? Allah hidupkan lagi, Allah bangkitkan lagi bu. Hancur, Allah bulatkan lagi. Hancur, Allah bulatkan lagi. Hancur, Allah bulatkan lagi. Ngapa? Karena akhirat itu tempat balasan. Akhirat itu tempat
balasan. Kalau dunia tempat beramal. Dunia ini tempat beramal. Maka kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat beramal. Dunia adalah ladang untuk negeri akhirat. Yang namanya ladang harus diolah. Harus bekerja. Supaya ladang tadi ngasil. Supaya ladang tadi ngasil. Apa yang dilakukan itu akan dibalas. Yang ladangnya ditanamnya narkoba misalnya, diisinya dengan binatang-binatang buas, itu tentu akan membahayakan dirinya dewek. Tak percaya, coba ibu di kebun ibu atau di sawah, tanami macam cak sejenis apa dia yang dilarang, ganja misalnya. Kalau tak datangi polisi, lemah tak kalau polisi datang, nak nangkep tu lah dia. Atau diisi dengan binatang-binatang buas tadi. Ibu tak tunjuk makan, ibu yang makan. Betul tak? Tak usah besar-besar anjing baik. Anjing, coba lapar ke bu. Nak nengoknya. Banyak cerita wong ngingon anjing, balik dia mudik. Anjing tadi ditinggalkannya, tak dinjuk-nyuknya makan. Pas balik tuan itu telat, taknya duluan. Apalagi harimau. Tapi kalau kebun tadi kita tanam yang baik-baik, kita ingun nih binatang yang jinak-jinak misal, insya Allah hasilnya tak tahu membahayakan kita. Singkatnya, dalam beramal di dunia manusia antara dua, ada yang beramal baik, ada yang beramal jelek. Dan dalam Al-Quran Allah ingatkan tentang kehidupan negeri akhirat. Apa kata Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, niscaya di akhirat kita akan melihat balasannya dari Allah. Dan sekecil apapun kejelekan, kejahatan yang kita lakukan di dunia, niscaya di akhirat kita juga akan melihat balasannya dari Allah. Dan balasan Allah di akhirat cuma antara dua, yakni Allah cuma menyiapkan antara dua tempat, antara dua tempat dengan segala fasilitas. Surga dengan fasilitas yang serba nikmat, neraka dengan fasilitas yang serba nyiksa. Dan siksaan Allah, kata Allah, inna adzabil syadid, siksaan yang aman, pedih. Na'udzubillah. Nah, neraka itu sudah Allah juga jadikan. Dan neraka dia juga tidak lagi Allah binasahkan. Neraka karena dia makhluk, kekalnya juga karena dikekalkan, bukan kekal dewek. Jadi dia tidak binasa bukan karena kemampuan zatnya dewek, bukan, tapi karena ada yang muatnya tidak binasa. Siapa dia? Dia yang menjadikannya. Siapa yang menjadikannya? Dialah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan zat Allah tadi. Kalau zat Allah kekal, tidak binaso, tidak kati akhir, memang zat Allah itu dewek yang punya kemampuan untuk kekal. Kemudian yang ketiga ruh. Setelah Allah tiupkan, itu ruh juga tidak lagi binasa. Setelah ruh itu Allah tiupkan, ruh tidak lagi binasa. Dia cuman berpindah alam baik. Pertama di alam arwah. Alam mereka bisa menyaksikan Allah. Bagaimana dalam Al-Quran ada Allah ceritakan, Allah berfirman kepada para arwah, alastu bi rabbikum, adakah kalian menyaksikan kalau aku ini adalah Tuhan kalian? Adakah aku ini adalah Tuhan kalian? Kalau para arwah, para ruh tadi menjawab, bala syahidna, tentu kami menyaksikan. Jadi itu sekarang tugas kita nyari. Kalau tadinya kita menyaksikan waktu di alam arwah, nah sekarang di dunia juga kita dituntut untuk menyaksikan. Maka itu ucapan penyaksian itu diwajibkan. Dan yang namanya nyaksikan itu nyingok dengan mata kepala, ngerasoh dengan panca indera, kemudian didengar dengan kuping. Apa yang dijingok? Tanda adohnya. Yang dijingok tanda adohnya. Setelah nyingok tanda adohnya, akal mewajibkan adohnya. Setelah akal mewajibkan adohnya, hati membenarkan, meyakini dengan keyakinan 100% kalau dia adoh. Nah, melalui makhluknya, ada yang bisa dijengok dengan mata kepala, ada yang bisa cuman didengar, ada yang cuman bisa dirasakan. Macam cak suara, apa cak nyengok? Tak pacak nyengok suara kan? Nah, itu juga tanda adanya. Karena suara juga dia yang nyadikan. Angin misalnya, pacak dijengok, tidak. Tapi bisa dirasakan. Dan itu juga tanda adanya. Bisa dipahami kira-kira. Jadi ruh setelah dia ada, dia juga tidak binasa. Dia cuma berpindah alam. Dari alam arwah, kemudian Allah masukkan ke dalam rahim, itu namanya alam rahim. Kemudian Allah lahirkan beserta dengan jasad ke dunia, itu namanya alam syuhada, alam dunia, alam nyata. Kemudian datang ajal, pindah lagi ke alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau alam barzah. Apa itu alam kubur? Barzah artinya pembatas. Pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian datang kiamat.
berpindah lagi ke namanya alam akhirat. Di alam arwah sementara, di alam rahim sementara, di alam dunia sementara, di alam kubur atau alam barzakh sementara, di alam akhirat selama-lama. Allah matikan kita 2 kali, Allah hidupkan kita 2 kali. Kira-kira apa arti mati dan hidup? Ada yang bisa ngemek kesimpulan dari yang Anda sampaikan tadi? Fase yang dilalui oleh ruh, yaitu alam arwah, alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur atau alam barzakh, kemudian alam akhirat. Dalam Al-Quran kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, cak manonian kata Allah, bagaimana takfuruna, kalian itu bisa kufur billahi, kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal tadinya kamu itu mati. Fa'ahyakum, kemudian dihidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian enggak dimatikan lagi. Thumma yuhyikum, kemudian akan dihidupkan lagi. Thumma, kemudian ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi apa mati hidup itu? Arti mati, arti hidup. Dari ayat ini berarti definisi mati berpisahnya antara ruh dan jasad. Sedangkan definisi hidup ini menyatunya antara ruh dan jasad. Pada saat berpisah antara ruh dan jasad, itu dinamakan dengan mati. Dan pada saat menyatu antara ruh dan jasad, itu dinamakan hidup. Jadi dari 5 fase tadi cocok tidak dengan ayat tadi? Awalnya mati, kemudian hidup, kemudian Allah matikan lagi, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian Allah kembalikan kepada Allah. Yakni di akhirat. Nah, untuk menerima balasan Allah. Di akhirat itu bukan cuma ruh baik, tidak juga cuma jasad baik, tapi menyatu antara ruh dan jasad. Untuk selanjutnya, nemui Allah untuk menerima balasan. Balik ke Allah untuk menerima balasan. Apa ke berhak untuk Allah tempatkan di dalam surga dengan segala fasilitasnya yang serba dengan penuh kenikmatan tadi? Apa ke pantasnya untuk Allah tempatkan masuk ke dalam api neraka dengan fasilitasnya yang penuh dengan siksaan yang amat pedih tadi? Nah, di dunia inilah tempat kita untuk berusaha. Di dunia inilah tempat kita beramal. Kita sudah ditunjuk oleh Allah akal, kita sudah ditunjuk oleh Allah petunjuk. Bahkan untuk menjelaskan petunjuk yang kita kalau tak katik pembimbing tak paham, Allah sudah utus, namanya utusannya. Itulah yang disebut dengan Rasul. Kemudian yang keempat, yang setelah dia Allah adahkan, kemudian dia tidak lagi binasa. Apa? Qalam.
Kemudian Lauhil Mahfuz, kitab induk, kitab induk, seluruh takdir Allah tercatat di situ. Kolam, pena untuk nyatetnya. Jadi Lauhil Mahfuz itu macam cak, ini boleh kita istilahkan buku besar. Nah, di situ seluruh ketentuan Allah itu ada. Jadi takdir Allah itu Allah letakkan di sana. Ada takdir Allah, ada rahman Allah. Takdir Allah bisa berapa tak? Bisa berapa tak takdir Allah? Hah? Selain Allah tidak bisa merubahnya. Tapi untuk Allah, salah satu sifat Allah, Allah bersifat jaiz. Salah satu sifat Allah, Allah bersifat jaiz. Rahman Allah meliputi segala-galanya. Dengan rahman Allah, Allah bisa merubah takdirnya. Maka Nabi mengajarkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Apa arti doa? Doa itu artinya permintaan, permohonan. Permintaan, permohonan. Allah pacak dipaksa tak? Allah tak pacak dipaksa. Maka harus kita tanamkan dalam hati kita dengan mantap perasaan khauf dan roja. Khauf rasa takut, roja rasa berharap. Takut karena Allah Maha adil. Allah Maha adil. Kalau Allah negakkan keadilannya, sulit kita nak masuk surga. Sudah pernah kita contohkan, kalau dibuat Allah perhitungan antara nikmat Allah dengan banyaknya pahala yang kita dapat dari balasan ibadah yang kita lakukan, jangankan kita umurnya pendek-pendek. Ada kisah wong yang sudah beribadah selama 500 tahun, setelah ditimbang cuma dengan sikok biji mato, tidak bisa menandingi nikmat sikok biji mato tadi. Jadi kalau Allah cuma negakkan keadilannya, sulit kita untuk masuk surga. Maka kita harus roja, berharap dengan rahman Allah. Karena dengan rahman Allah, nah disinilah kita ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Maka doa tadi, kau takut kalau tidak dikabulkan, roja berharap dengan rahman Allah, semoga Allah kabulkan. Pada saat sakit misalnya, karena ada istilah wong tu kalau penesan aja wong kembang bala. Terus apa lagi istilah-istilah? Penesan kembang bala. Kentut kembang. Sakit. Sakit
Gampang nak mati. Maka semestinya pada saat kita sakit, rasa rojak ini harus lebih kita banyakkan. Berharap dengan rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahman Allah meliputi sampai ke aras. Artinya lauhil mahfuz, tempat catatan takdir tadi, itu masih di dalam lingkup rahman Allah. Maka kata Nabi, satu jalan untuk bisa Allah merubahkan takdirnya dengan rahman. Supaya kita bisa mendapat rahman Allah, satu di antara syariat yang kita lakukan dengan jalan berdoa, minta sama Allah. Maka di antaranya malam nisfu Sa'ban gitu, diajarkan, kita diajak untuk kita banyak berdoa. Kemudian kursi, kemudian aras, tempat yang paling tinggi, yang paling besar adalah aras. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi bakok Allah beda dengan bakok makhluk. Kalau Allah bakok hakiki, kalau makhluk ada yang bakoknya bakok zamani, masih terikat dengan waktu. Artinya kekalnya itu cuman karena dibuat kekal. Sedangkan kekalnya Allah memang zat Allah yang kekal. Jadi kekalnya Allah itu berdiri pada zatnya, yang ada pada zatnya. Nah, kalau bakok makhluk yang 7 tadi itu bukan berdiri pada zatnya, tapi datangan, ada yang muatnya. Artinya kalau tidak dikekalkan, dia tidak kekal. Ini harus kita tanamkan keyakinan. Harus kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa yang tak katik akhir, tak katik kesudahan itu cuman Allah subhanahu wa ta'ala.